Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PGSD 2019E. Di sini kami akan menjelaskan tentang pemerintahan pusat yang disusun oleh saya sendiri, Firda Amalia, dan saya Siti Syariah. Di sini kami memakai model pembelajaran KPK, yaitu kartu PPKN, yaitu cara pemakaiannya yaitu yang pertama membagi 5 kelompok, dan selanjutnya perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil kartu yang berisi angka. Yaitu yang pertama, kartu pertama berisi pengertian, dan kartu kedua berisi hubungan pemerintahan pusat dan daerah. Kartu ketiga yaitu berisi urusan pemerintahan pusat. Kartu keempat yaitu berisi hubungan. Kartu kelima yaitu berisi tentang materi kewenangan pemerintahan pusat. Setelah siswa mengambil nomor urut tersebut dan siswa mengambil kartu sesuai dengan nomor tersebut, lalu siswa menjelaskan tentang isi dari kartu ini. Ya, dari kartu yang pertama coba kita lihat apa isinya. Kartu yang nomor 1 tentang pengertian. Pengertian pemerintah pusat yaitu yang ikut serta dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggaraan pemerintah NKRI di pusat yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden dan didukung oleh para menteri. Sebagai lembaga legislatif, pemerintahan pusat adalah DPR dan MPR. Pemerintahan ini berkedudukan di ibu kota negara Indonesia, yang saat ini adalah DKI Jakarta. Sedangkan pengertian pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Presiden yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dan yang kedua, di kartu nomor 2 yaitu berisi tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah, yaitu di sini hubungan pengertian pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ada 2, yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional, yang akan kita uraikan sedikit dengan ini. Yang pertama hubungan struktural dan yang kedua hubungan fungsional. Dan yang kedua, di kartu nomor 2 yaitu berisi tentang hubungan pemerintahan pusat dan daerah, yaitu di sini hubungan pengertian pemerintah pusat dan pemerintahan daerah ada 2, yaitu hubungan struktural dan hubungan fungsional, yang akan kita uraikan sedikit dengan ini. Yang pertama hubungan struktural dan yang kedua hubungan fungsional. Dan yang kartu ketiga kita ambil tentang urusan pemerintahan pusat. Urusan pemerintahan pusat di Indonesia merupakan demokrasi yang berbentuk republik. Urusan pemerintahan pusat secara umum terdapat 3 pembagian pemerintah, yakni urusan pemerintahan pusat, urusan pemerintah kongruen, dan urusan pemerintahan umum. 1. Pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan pusat yang pertama adalah pemerintahan absolut.
Adapun yang termasuk dalam kategori urusan pementerian absolut antara lain terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, dan yang terakhir tentang agama. Dan yang kedua, pemerintahan kongruen, yaitu urusan pemerintahan pusat. Yang kedua adalah urusan pemerintahan kongruen, yang termasuk urusan pemerintahan wajib, baik pada bidang pelayanan atau bukan pelayanan, antara lain sebagai berikut: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Kelima, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengadilan penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil, dan mencegah, menanam modal, dan kebudayaan dan perpustakaan. Sementara yang termasuk dalam kategori urusan pendidikan pemerintahan pilihan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian. Dan yang ketiga, pemerintahan umum, urusan pemerintahan pusat. Yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Adapun yang termasuk dalam urusan pemerintahan umum terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional. Yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku. Yang keempat, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan. Dan yang kelima, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Yang keenam, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan. Dan yang terakhir, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah. Dan untuk yang kartu nomor 4, yaitu berisi fungsi pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Fungsi ini terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama, fungsi layanan. Yang kedua, fungsi pengaturan. Yang ketiga, penyediaan infrastruktur ekonomi. Yang keempat, menyediakan barang dan jasa kolektif. Yang kelima, menjaga kompetensi peran pemerintahan. Yang keenam, menjamin akses minimal setiap individu. Dan yang terakhir, menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir yaitu kewenangan pemerintahan pusat. Kewenangan pemerintahan pusat. Di sini kewenangan pemerintahan pusat terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, perencanaan nasional dengan pengendalian pembangunan nasional secara makro. Yang kedua, dana perimbangan keuangan. Yang ketiga, sistem administrasi negara. Yang keempat, pendayagunaan sumber daya. Dan yang terakhir, konversi dan stabilisasi nasional. Adapun beberapa tujuan diberikan kewenangan kepada pemerintahan pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah, meliputi tujuan umum sebagai berikut: meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperhatikan pemerataan dan keadilan, menciptakan demokrasi. Dan adapun tujuan khususnya, yaitu yang pertama, menjamin kualitas pelayanan umum. Yang kedua, menjamin efisiennya. Yang ketiga, menjamin pengadaan teknologi. Yang keempat, membuka ruang kebebasan bagi masyarakat. Yang kelima, menciptakan kreativitas dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah. Dan yang terakhir, memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog serta terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Sekian dari kita. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.